Susunan acara pembukaan pelatihan menjadi dana bantuan hasil cukai hasil tembakau DPHJHT, kerjasama antara Disperi Namar Kota Salatiga dengan Yunistama Salatiga tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Disperi Namar Kota Salatiga atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Direktur Pengelola dan Pendidik Unisma Salatiga, yang kami cintai rekan-rekan peserta pelatihan menjadi DPHJHT tahun 2023, kerjasama antara Disperi Namar Kota Salatiga dengan Unisma Salatiga. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan pada kesempatan kali ini kami akan membacakan susunan acara pembukaan pelatihan menjadi DPHJHT tahun 2024, kerjasama antara Disperi Namar Kota Salatiga dengan Yunistama Salatiga dengan urutan sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Padamu Negeri. Ketiga, penampilan gerak dan lagu istimewa bareng Unisma dari peserta pelatihan. Keempat, sambutan Ketua Unisma Salatiga. Kelima, sambutan sekaligus pengarahan oleh Kepala Disperi Namar Kota Salatiga atau yang mewakili sekaligus membuka secara resmi pelatihan menjadi DPHJHT tahun 2024 di Unisma. Keenam, pembacaan ikrar suci peserta pelatihan. Ketujuh, pembacaan doa. Kedelapan, penutup. Kesembilan, foto bersama. Hadirin yang kami hormati, mengingat waktu yang telah beranjak siang, marilah acara pada hari ini segera kita mulai. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Padamu Negeri yang akan dipandu oleh Saudari Anjani. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menolong kita untuk sukses itu. Semoga kita mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Amin. Ya kami hormati Bapak Dinas Dispernaker Kota Salatiga. Beliau hadir secara pribadi antara Kusbul Kau, dan ini kita beri aplaus yang setinggi-tingginya karena baru kali ini Bapak Kerso Awudu Wisna dengan kesibukan yang begitu luar biasa tahun kemarin belum bisa rawuh. Alhamdulillah tahun ini bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan pelatihan ini. Yang kami hormati staf atau pendamping dari Dispernaker Kota Salatiga, yang kami banggakan secara staf pendidik, pengelola, instruktur Unisama Salatiga, yang kami cintai, calon masih calon karena belum diresmikan dibuka, calon peserta pelatihan IPHJHT tahun 2024, hasil kerjasama dari Dispernaker Kota Salatiga dan Unisama Salatiga. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT pada kesempatan siang dan menjelang sore ini di luar kebiasaan. Biasanya kita menyelenggarakan itu pagi menjelang siang, ini sudah siang menjelang sore, jadi makan siangnya sudah tadi. Jadi tidak ada makan siang lagi, kan dimakan semua ya. Betul ya? Tapi sudah terima makan siang sama snack-snacknya, sudah dimasukkan sama sampahnya. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih, selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Dispernaker Kota Salatiga dan pendamping yang hadir di Unisama Salatiga ini. Mudah-mudahan kegiatan pelatihan yang kami laporkan ini nanti dari awal sampai akhir bisa dengan lancar. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Dinas bahwa tahun ini Unisama dipercaya untuk menyelenggarakan program kegiatan DBHJHT DBHJHT, dana bantuan hasil cukai hasil tembakau. Tahun ini mendapatkan satu paket sebanyak 16 peserta, dan hari ini seharusnya dihadiri 16 secara komplit, satu ternyata ada halangan belum bisa hadir Bapak. Tadi kami mengatur hadir semua, saya kira hadir semua, ternyata kok ada kursi yang kosong satu berarti satu belum bisa hadir. Insya Allah besok sudah bisa mengikuti kembali yang bisa hadir. Benar gitu ya? Pelatihan ini dimulai hari ini, yaitu tanggal 8 September tahun 2019. Oh ya, teringat dari minggu terus Bapak. Dari Senin tanggal 9 September 2024 sampai berakhir nanti tanggal 18 Oktober tahun 2024, karena pelatihan berjalan 5 hari dalam seminggu, yaitu Senin sampai dengan Jumat, Sabtu dan Minggunya ibu-ibu libur semuanya, karena di kantor juga Sabtu Minggu libur. Jadi ini kita ikut libur, nah, biar kayak pakai negeri gitu. Selanjutnya pelatihan nanti akan dilaksanakan di 2 tempat secara teori pola, nanti masih di Jalan Joko Tingkir ini di Wisma ini. Prakteknya akan dilakukan di Pramuka atau Jalan Pramuka, karena perawatan mesin jahit masih berada di sana.
Insya Allah ke depan sudah akan merawati di sini, sudah kita siapkan di basement atau lantai bawah di bawah ini nanti untuk ruang tata busana. Di ruang ini sebenarnya ada ruang perawatan, perawatan di sebelah. Untuk lantai atasnya ini adalah ruang administrasi, lab komputer dan lab teori. Di atas sendiri insya Allah mohon doanya nanti yang di lantai keempat adalah untuk kelas perhotelan. Dan bisa berjalan. Selanjutnya nanti juga mohon doanya insya Allah UT bisa terbuka akan berada di kota Salatiga dan pusat di Polresta Salatiga. Jadi bagi yang nanti melanjutkan ke jenjang tinggi kami bisa menjembatani ya. Sambil nanti setelah selesai pelatihan terakhir ibu-ibu ada namanya kunjungan. Jadi kunjungan ke wirausahaan akan kami ajak untuk menengok kakak-kakak kelas bahasanya. Kalau kuliah itu kakak kelas gitu ya, atau alumni yang sudah tahun lalu, karena dari tahun 2022 kami sudah dipercaya menyelenggarakan angkatan pertama. 2023 juga sebanyak 16 peserta sudah selesai dan alhamdulillah sudah banyak berdiri mendirikan usaha di bidang konveksi fiber baik secara kelompok maupun mandiri. Tahun ini insya Allah nanti ibu akan kami ajak untuk menengok kakak-kakak kelas yang sudah mendirikan usaha ibu yang sudah berhasil, supaya punya nyali, punya keberanian, punya informasi, paling tidak punya jaringan untuk bisa mengembangkan usaha setelah selesai pelatihan. Jadi harapan dari pemerintah nanti akan Bapak Kepala Dinas sampaikan apa sih setelah pelatihan ini diselenggarakan. Pelatihan makan barbar. Oh, jadi tidak lanjut. Sebenarnya sudah kami sampaikan dari tahun kemarin. Kami berharap sebenarnya kalau hanya satu kali pelatihan ini baru mungkin tahap dasar. Ibaratnya ini nol prodol, ibu benar ya? Ada yang sudah bisa jahit lancar? Belum. Berarti nol semuanya. Artinya melihat mesin itu belum pernah. Jadi ini tahu jarum itu masih agak takut begitu. Jadi tahu benang itu ya bingung untuk apa. Artinya ini semuanya dari nol. Nah kalau dari nol selama 30 hari belajar di Wisma ini, kami kira masih kurang karena mempelajari pola atau fashion itu modelnya itu selalu berubah, selalu mengikuti perkembangan zaman. Maka kalau misalkan untuk buka usaha, harapan kami ke depan itu sebenarnya ada pola. Artinya dari angkatan ini diajari dasar. Tahun besok 2025 andai kata itu seumpama itu umum, gitu. Panjenengan dipanggil lagi untuk mengikuti tahap lanjutan sanggup kira-kira? Sanggup. Ini atas jawaban. Ini hanya peningkatan. Artinya kalau 30 hari jajaran paling hanya 5 pola itu sudah ibu-ibu itu ini pikirannya sudah tidak nyampe, kadang meripatnya sudah dipaksa gitu. Nah, tahun depan itu diajari yang level atasnya lagi gitu ya. Itu kira-kira sanggup tidak gitu? Beneran ini? Ini mau ada apa-apa jadi ada satu keuntungan sebenarnya. Satu, yang pertama ini panjenengan diberikan lagi ilmu dasar, terus ditingkatkan, ada dan peningkatan ilmu. Yang kedua, tidak sampai repot-repot boleh siswa lagi kan begitu? Yang penting tidak keluar dari grup kan gitu. Kira-kira sanggup begitu? Ini ada apa lagi? Jadi artinya menjahit bukan dasar, tahun besok menjahit rampe kan gitu. Nah kalau ada anggaran lagi jauh menjahit lagi tingkat yang lebih tinggi lagi, jauh tingkat dasar itu rok, hem, blus dress yang muda-muda, gamis yang muda. Yang di atasnya sudah pecah pola yang variasi-variasi. Yang tingkat mahir itu sudah jas, gitu kan. Belum sudah nanti baju pengantin, gitu kan. Itu kira-kira masih sanggup? Oh, masih sanggup. Artinya masih bisa mikir deh. Nyuwun sewu kecuali yang sudah ditimbali sing kuwasa. Itu lain lagi lah. Tapi andai kata 3 tahun ke depan masih hidup ya? Masih hidup.
Ini kami tawarkan. Karena menurut saya, kalau kita menawarkan nasi hidup, artinya harapan hidup ke depan 3 tahun itu masih semangat ya. Jadi kan nanti mereka datang, tolak kan? Itu loh. Saat mereka datang, kamu tak cukup masih mau ada pelatihan lagi. Jangan dulu kan gitu ya. Sanggup begitu. Jadi 2 tahun berturut-turut siap ya. Nama-nama wajah-wajah dihafalkan, ada kepalanya banyak. Ini kepala yang jadi Dodeu. Tahun kemarin kami menyampaikan Pak Kaki. Kok orang lulus, kok samanya baru lagi. Kalau Pak Kepala kalau mau saya sampaikan, itu kami tahu kecuali dengan tepuk tangan buat Pak Kepala. Di dasar sudah buka usaha rintisan. Setelah itu mau pengembangan lagi, dilatih lagi. Tingkat sampai yang lebih di atasnya sudah maju lagi, gitu kan? Setelah maju lagi, tambah maju lagi, dilatih lagi. Orangnya masih hidup semuanya, gitu kan? Nah, habis itu nanti, masya Allah, ini itu apa sebenarnya? Pak Kepala dan staf-stafnya, tidak usah bingung cari penjahit. Tinggal datang kalau di BJNT, pesan WA kirim datang diukur di kantor siap. Ibu-ibu semangatnya kayak begini. Kalau pemerintah tidak memperhatikan, gitu kan? Bisa dijemput, gitu. Jadi ada apa? Ya, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut, gitu ya. Nah, ini sudah sepakat apa tadi jauh. Pulau itu lagu ini buat apa? Ibu yang bikin sendiri, kami di sini tuh hanya memfasilitasi. Ini pertama seleksi seminggu yang lalu, gitu ya. Setelah seleksi itu Pak, kami setelah itu mau kumpul gitu. Dan kami ya bingung, kumpul di salah satu ibu rumahnya siapa? Tidak Bapak, di Wisma saja. Akhirnya kita fasilitasi, kumpul. Pertama, kumpul dari apa itu? Kamis ya? Nah, setelah itu kumpul lagi ya nih. Satu, itu atas inisiatif ibu-ibu ini. Artinya semangatnya luar biasa. Kalau tidak diandalkan lagi, teman-teman ya. Ini luar biasa ya. Itu loh. Jadi latih lagi gitu. Akhirnya sampai hari ini nada dari lagu yang Bapak saya nggak apa, tapi saya keluit itu kok bilang begini. Naik boros apa? Ojo boros, naik boros di dendo. Sampai bilang begitu, benar tidak ada? Yang membacanya siapa? Sampai akhir seperti itu. Bukan tulis nama yang berbeda, dibikin kesepakatan sendiri. Nek namakan dendo. Lah nek dendo ini juga berani. Bukan kebersamaan luar biasa ini. Kesempatan yang luar biasa untuk bisa ikut dari awal sampai akhir. Tidak ada yang istilahnya bolos, tidak ada yang mengundurkan diri. Jadi kalau mau depan diadakan tasnya siap. Sampai awal lagi. Terima kasih. Ini untuk mengakhiri, ibu-ibu ini juga masih punya jeliel, gitu. Jeliel sama tulisan baby. Oke, silakan. Sebelum saya tutup, silakan ketua DPP. Silakan. Semangat Unis Taman. Tepuk semangat. Yel-yel Unis Taman. Unis Taman. Narkoba. Sukses. Yes. Kerja. Bisa. Sabar. Jaya. Tepuk panggung. Yes. Tepuk panggung. Semangatnya luar biasa. Terima kasih atas atensinya dan juga semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan semangat ini tidak cuma di awal, sampai di akhir tetap semangat sebagaimana yang telah diucapkan tadi dan
mengerti serta nanti sudah direspek oleh pihak pemerintah. Ya, yang terakhir ingin saya tekankan lagi, kita berdoa saja tahun depan ketemu lagi. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang kelima yaitu sambutan dan pengarahan dari Kepala Disperinakor Kota Salatiga atau yang mewakili sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan menjadi DPHJHD yang bertempat di Unistama Salatiga. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Disperinakor Kota Salatiga atau yang mewakili kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Amati selaku Direktur Unistama Kota Salatiga. Instrukturnya dari ini semua instruktur yang bisa yang kami hormati segenap instruktur pelatihan jahit dan Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya hormati dan berbahagia. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkah, rahmat, hidayah serta inayah kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan sehingga bisa bersilaturahmi dalam ruang pertemuan Unistama Kota Salatiga dalam suatu konteks pelatihan menjahit yang didanai dari DPHJHD tahun 2024 ini. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan rasa stres saya pada acara ini. Betul-betul saya sangat stres. Kenapa? Pertama, pada setiap kegiatan yang biasa saya ikuti ataupun saya membuka acara tersebut biasanya didominasi oleh bapak-bapak atau laki-laki. Jadi sehingga dalam tataran nasional atau daerah itu diterapkan ada aturan minimal dari keikutsertaan wanita. Nah, kalau di sini saya katakan syarat minimal responsif gender itu sudah tidak ada lagi, karena seluruhnya ternyata pesertanya adalah ibu-ibu dan bapak semuanya. Terang. Terima kasih. Nah, kemudian gimana saya tidak stres? Saya yang mempunyai background tekniknya itu teknik sipil, teknik bangunan. Di masa kuliah saya kumpulannya juga dominasi cowok lanang, cowok-cowok. Seangkatan saya, kebetulan saya S1-nya ada di UNID. Di UNID seangkatan itu ada 160 orang. Dari 160 orang, cuma 6 diantaranya yang perempuan. Dan hanya 80 orang yang bisa sampai lulus, itu pun laki-laki semua. Kemudian ketika S2 saya masih dalam bidang teknik sipil juga satu angkatan ada 2 orang dan semuanya laki-laki. Gimana dengan tiap hari kumpul laki-laki, masa kuliah, masa kerja awal saya di dunia konstruksi maupun terakhir di PU gitu ya, saya bisa bersikap kemayu dalam menilai mungkin jaringan-jaringan sebagaimana mungkin sempat dipakai di depan ini. Namun itu semua tidak sesuatu yang cukup berarti menghalangi dari ekspresi, dari inovasi yang tentunya harus kita hasilkan selama kita hidup berkonstitusi di dunia ini. Karena jadi Ibu, nah sekarang kan sisi rodo seriusnya saya disampaikan bahwasanya kenapa pelatihan ini bisa terjadi. Jadi, nah itu saya awali dari informasi bahwasanya pengangguran atau tingkat pengangguran terbuka di Kota Salatiga ini
sebesar 4,26%. 4,26% itu artinya apa? Artinya bahwa perbandingan antara usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaannya itu adalah sebanyak 4,47% di antaranya. Artinya apa? Untuk saat ini Kota Salatiga itu angkatan kerja ada sejumlah 113.337 dan 5.178 diantaranya adalah belum mendapatkan pekerjaan alias menganggur. Nah, ini jika kita perbandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka 2 tahun sebelumnya, tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kota Salatiga adalah sejumlah persentasenya 7,26%. Kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2022 menjadi 5,58%. Namun demikian di tahun 2021 dan di tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka di Kota Salatiga masih lebih tinggi dari rata-rata kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Baru di tahun 2023 ini di mana tingkat penganggurannya 4,47%, 1,4,7%. Maaf, 4,47%, karena itu bisa dikatakan lebih rendah dari rata-rata kota kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Datanya dari mana? Itu data yang dirilis BGS. BGS yang saya sebutkan tadi adalah data berdasarkan data tahun 2023. Dan harapannya di tahun 2024 ini tentunya TPP atau jumlah pengangguran yang ada akan semakin terintervensi, akan semakin bisa lebih rendah. Karena pengangguran adalah merupakan suatu perjalanan bagi pemerintah Kota Salatiga. Sehingga melalui dinas kami di Seperinaker Kota Salatiga kita lakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka tersebut. Yang salah satunya adalah melaksanakan berbagai macam pelatihan. Tidak terkecuali pelatihan menjahit yang kita kerjasamakan dengan Unisrama ini. Loh, sebenarnya pelatihan itu ada berapa tuh Pak di tiap tahunnya? Variatif, tergantung dari ketersediaan anggaran. Dan seberapa besar sih pengangguran yang harus kita intervensi untuk pengurangannya? Itulah yang menentukan berapa jumlah pelatihan yang bisa kita laksanakan tiap tahun. Tahun 2023 banyak, bahkan kalau mau paket Pak itu bisa sampai 20 paket. Yang tahun 2024 ini kita hanya melaksanakan 12 paket atau separuhnya. Kenapa? Karena itu juga terkait dengan ketersediaan anggaran yang ada. Karena anggaran yang kita laksanakan ini bisa dari bisa dari ada, bisa juga dari BHJAT seperti ini. Nah, sehingga melihat upaya yang dilakukan pemerintah Kota Salatiga melalui Disperinaker dan melihat dari keterbatasan anggaran dari yang pemerintah kita punya, sehingga bisa harapan kami terhadap ibu-ibu semua untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan serius, dengan penuh semangat. Saya suka lihat ibu akan melakukan di acara rangkaian pembukaan ini dengan nyanyi, dengan menyampaikan dia itu sangat bagus. Nah, harapan saya bagus pada saat kita buka, bagus
substansi bisa jenengan terima dari substansi pelajaran ini juga, dan bagus akhir serta hasilnya nanti. Karena hasilnya apa? Hasil yang diterima kepada Bapak Ibu semuanya tidak lain adalah mengurangi jumlah pengangguran yang ada di kota. Artinya dari yang saya sebutkan, berapa jumlah pengangguran tadi? 5.178. Kalau ini berhasil, pelatihan ini berhasil, dengan indikasi semua siswa-siswa pelatihan yang ada di sini setelahnya itu bisa memenuhi pasar industri ataupun pasar usaha. Orang yang bergabung dengan mereka, saya juga punya kemampuan dan kemauan untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri. Nah, itu harapan kita. 16 kita latih, 16 kita lepaskan. Begitu. Siap ya Bapak Ibu? Ya. Terima kasih dan tepuk tangan. Kemudian tadi saya diminta komedi oleh Pak Ahmadi. Agar berkelanjutan dari pelatihan dasar nanti ada advance-nya, pelatihan lanjutannya gitu, untuk dianggarkan gitu. Pak Ahmadi, saya katakan saya sanggup ini, tapi gimana pun juga saya butuh semangat dari teman-teman kelas ini. Karena saya jadikan dengan kelas ini. Jika sekiranya dari 16 siswa kelas ini, 60% di antaranya tidak lagi masuk dalam kategori pengangguran di kota Salatiga. Artinya mereka sudah bisa bergabung dengan dunia usaha maupun dunia industri, tidak terbatas di kota Salatiga, mau di kota kabupaten lain silakan, atau lapangan kerja sendiri yang memang benar-benar silakan. Jika di grup kelompok ini 60%-nya itu mampu menunjukkan itu, saya janjikan ada pelatihan lanjutan. Karena aku ditantang gitu ya harus sungguh juga ibaratnya. Oke, saya tadi tapi 60% atau 50% lebih itu juga sudah bisa memberikan kepada saya. Siap? Oke, sudah. Jadi kemudian lebih daripada itu, segenap justru yang kebetulan ada di sini juga saya suruh untuk bisa memberikan pencerahan kepada seluruh teman-teman ibu-ibu yang mengikuti pelatihan di sini. Demikian juga ibu yang mengikuti pelatihan, tentunya besar harapan kami, besar harapan saya, besar harapan kita sebagai pejabat tenaga kerja Kota Salatiga, besar harapan pemerintah Kota Salatiga untuk jenengan semua secara antusias mengikuti tahap-tahap pelatihan di sini secara lengkap dari awal hingga selesai nantinya. Jika sekiranya dalam proses pelatihan ini jenengan sebetulnya saya yakini melu pelatihan ini sebetulnya tentunya ada keminatan, keinginan untuk bisa ikut pelatihan menjadi. Sekiranya sebelum bergabung di sini, jenengan ada hal-hal yang perlu didiskusikan, perlu dipertanyakan kepada segala isu itu, silakan jenengan sampaikan. Saya yakin instruktur akan bisa memberikan jawaban, akan bisa memberikan solusi secara proporsional kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian mungkin sambutan singkat dari saya. Saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Susanto Adiwibowo. Saya biasa dipanggil dengan Adi atau Pak Adi. Dan jujur hari ini benar sesuatu yang surprise bagi saya. Karena kelas ini sangat unik, saya katakan. Uniknya seperti apa? Pengajarnya, instrukturnya, direkturnya, saya penuh semangat dan penuh perhatian terhadap kelas ini, dan semua anggota pelatihan yang di kelas ini saya katakan ada suatu keunikan khusus. Saya tanya karena apa? Di sini saya lihat ada multi
agama. Saya yakin, sampai Islam yang tercipta, sampai Muslim yang tercipta, tentu ada agama. Dan saya yakin tidak semuanya yang ada di sini itu benar-benar asli setuju. Karena dari penampilan saya kalau nggak salah bukan sebut dengan dari Mas Tenis. Saya tidak. Bukan belakangnya. Belakangnya. Iya juga ya. Oh, ya. Berarti yang dari wajah siapa? Salah tiga sendiri. Sekarang berkata ini salah tiga, ya. Tapi sebelumnya, Purwakarta. oh Purwakarta Jawa Barat, oke. Palembang. Ah, itu Palembang, Uli Palembang gitu, oke. Namun demikian, saya sangat menaruh besar harapan kepada jenengan semua agar bisa mengikuti pelatihan ini secara paripurna. Paripurna hasilnya, paripurna juga ilmu yang bisa jenengan. Karena matur suwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya memang diberikan kebetulan satu memberikan sambutan, satu lagi membuka acara ini secara resmi. Baik, Bapak yang saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan kejuruan menjahit kerjasama antara Disperinaker dan Unismama Salatiga yang didanai oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya memasuki acara yang ke-6, yaitu pembacaan ikrar suci peserta pelatihan yang akan dibacakan oleh Ibu Ambar dan ditirukan oleh semua peserta pelatihan. Ikrar suci peserta pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum menjalankan pelatihan, kami minta rekan-rekan untuk meluruskan niat dan memantapkan pikiran dengan mengucapkan ikrar suci di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ikrar kami bacakan, mohon untuk ditirukan. Yang beragama non-muslim agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap syukur Di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, kami segenap peserta pelatihan kompetensi kejuruan menjahit bantuan BPHTHT di Unismama berikrar. Satu, sanggup mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dan tidak akan mengundurkan diri di tengah perjalanan pelatihan. Dua, akan bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan dan hadir setiap hari dengan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Tiga, sanggup menjaga nama baik Unismama maupun para pengelola dan para pendidik serta sesama rekan pelatihan. Empat, sanggup mengikuti tata tertib yang berlaku selama pelatihan di Unismama. Lima, sanggup memanfaatkan ilmu setelah selesai pelatihan untuk berwirausaha
diberikan sanksi yang berlaku. Sekian, terima kasih. Memasuki acara yang ketujuh, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Wantohan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa bersama. Doa akan kami pimpin menurut ajaran Islam. Bagi yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami dan segala kesalahan kedua orang tua kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah kami semua sebagaimana Engkau mengasihi para anbiya wal mursalin. Ya Allah yang Maha Penyayang, sayangi kami semua dan para pemimpin negeri ini, agar negeri ini menjadi negeri yang adil, makmur, aman dan sentosa, penuh dengan keberkahan. Ya Allah, kami berkumpul di dalam ruangan ini memohon petunjuk dan hidayah-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah yang Maha Penguasa, karuniakan kepada kami kesehatan, kelapangan dan kecukupan rezeki, agar kami tambah bersyukur dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, jauhkanlah kami dari fitnah yang dilakukan oleh siapapun, dan jauhkanlah kami dari musibah serta bencana apapun. Lindungi kami semua dengan rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, kami semua telah selesai melaksanakan kegiatan di BHJHT, yaitu selesai membuka kegiatan ini di 2024 ini di Yudhistama. Apabila dalam menjalankan kegiatan ini banyak kekurangan kesalahan, ampuni segala kesalahan kami, bimbinglah kami dalam jalan yang baik. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini pula kami menerima para peserta baru yang sedang menjalani masa studi, yaitu kuliah perawatan gratis. Mohon kiranya diberikan kekuatan dari awal sampai lulus nanti. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada Unistama untuk menyelesaikan pembangunan gedung baru ini, dan jadikan Unistama bertambah maju dan jaya selamanya, memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesuksesan pada semua alumni peserta didik kami dalam meraih kerja maupun usaha, dan sukses meraih masa depan yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan acara yang ke-8, yaitu penutup. Sebelum acara ini kami tutup, kami sebagai pembawa acara, apabila dalam pembawaan susunan acara ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon perhatian sejenak kepada Bapak Ibu tamu undangan dan para peserta-serta ketua Yudhistama dan para pendidik untuk bisa foto bersama. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum